DPRD Kota Metro menggelar paripurna kesepakatan kebijakan umum, anggaran dan rancangan prioritas plafon anggaran sementara KUA PPAS APBD Kota Metro tahun 2024. Rapat berlangsung di ruang sidang DPRD setempat Senin siang. Paripurna dengan agenda penandatanganan KUA PPAS dipimpin Ketua DPRD Kota Metro Tondi Nasution. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur hadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, atas segala rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita semua dapat hadir di ruangan rapat ini dalam keadaan sehat walafiat guna mengikuti rapat paripurna DPRD Kota Metro dengan agenda penandatanganan nota kesepakatan bersama antara pemerintah Kota Metro dan DPRD Kota Metro tentang kebijakan umum, anggaran serta prioritas dan plafon anggaran sementara atau KUA PPAS APBD tahun anggaran 2024. Selanjutnya, sebelum membuka rapat paripurna pada hari ini, perkenankanlah kami menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Saudara Wali Kota, Wakil Wali Kota, anggota Forkopimda, Saudara Sekda, Kepala PD, serta seluruh undangan sekalian yang berkenan hadir di ruang rapat paripurna pada hari ini. Semoga semua yang kita laksanakan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sidang dewan yang kami hormati dan hadirin yang berbahagia, rapat paripurna hari ini dihadiri oleh 18 orang anggota dari 25 orang anggota dewan. Dengan demikian, quorum terpenuhi dan rapat paripurna dapat kita lanjutkan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Rapat paripurna DPRD Kota Metro Senin 20 November 2023, rapat ke-8 masa sidang ketiga tahun sidang 2023 kami nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Sidang diawali dengan pemaparan KUA PPAS APBD yang dibacakan juru bicara Badan Anggaran DPRD Kota Metro Didik Isnanto. Penyampaian berisi seputar postur APBD Kota Metro tahun 2024. Laporan Badan Anggaran memuat kebijakan program maupun pembangunan dengan sejumlah skala prioritas. Terdapat pergeseran anggaran dengan pertimbangan yang telah disepakati antar Badan Anggaran DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah TPAD Kota Metro. Pos penyelenggaraan urusan tersebut diimplementasikan ke dalam bentuk program dan kegiatan, di mana penyelenggaraan yang menjadi kewenangan daerah didanai APBD dan pendanaan APBN. Hal itu menjadi acuan pembiayaan pembangunan tahun anggaran 2024. Kebijakan KUA PPAS Kota Metro tahun anggaran 2024 telah melalui tahapan pembahasan antara pihak eksekutif dan legislatif. Laporan hasil pembahasan rancangan KUA PPAS Kota Metro dilakukan dengan sejumlah pertimbangan aturan. Kebijakan umum anggaran KUA merupakan dokumen yang memuat kebijakan pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 tahun. Sedangkan prioritas dan plafon anggaran sementara atau PPAS menentukan program kegiatan dan subkegiatan. KUA PPAS dilakukan sesuai amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Ihwal Pemerintahan Daerah yang berisi kewenangan urusan wajib pelayanan dasar dan urusan pilihan. Hasilnya, kebijakan umum perubahan anggaran dan prioritas plafon APBD 2024 disepakati senilai Rp971 miliar lebih. Rincian KUA PPAS meliputi pendapatan komponen pajak, retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah dan pendapatan lain yang sah sebesar Rp281 miliar lebih. Kemudian pendapatan transfer yang bersumber dari pemerintah pusat dan pendapatan transfer antar daerah sebesar Rp689 miliar lebih. Sementara dari sisi sektor belanja dan pembiayaan daerah tahun 2024 mencapai Rp987 miliar lebih. Sektor belanja diantaranya mencakup belanja operasi yang meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja subsidi, belanja hibah, serta belanja bantuan sosial sebesar Rp902 miliar lebih.
Adapun belanja modal yang meliputi sejumlah komponen peralatan dan aset tetap mencapai 79 miliar rupiah lebih, belanja tak terduga sebesar 3 miliar, belanja transfer sebesar 2 miliar rupiah. Sementara sektor pembiayaan daerah meliputi penerimaan dan pengeluaran pembiayaan selama sisa anggaran tahun ini. Dari hasil pemaparan Badan Anggaran, struktur APBD Kota Metro mengalami defisit senilai 16 miliar rupiah. Namun, defisit anggaran mampu ditutupi dari sektor pembiayaan dari silpa tahun sebelumnya. Berdasarkan pemaparan tersebut bakal menjadi acuan untuk penataan kegiatan dalam optimalisasi pencapaian target kinerja. Perubahan terjadi pada pergeseran kegiatan antar perangkat daerah, penambahan kegiatan baru, kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja hingga padu indikatif. Rencana program dan kegiatan prioritas daerah bakal didanai melalui belanja daerah dan pengeluaran pembiayaan. Dari sisi indikator makro pembangunan pemerintah Kota Metro, melakukan perubahan target berdasarkan hasil kinerja yang telah disepakati bersama. Hal itu diharapkan dapat memberi manfaat yang lebih luas yang berkontribusi menyasar kepentingan masyarakat. Sesuai ketentuan terkait pengelolaan keuangan daerah disebutkan, perubahan KUA dan PPAS dapat dilakukan akibat adanya ketidaksesuaian asumsi KUA. Indikator tersebut berupa adanya pelampauan atau tidak tercapainya proyeksi pendapatan daerah, serta alokasi belanja daerah atau perubahan sumber serta penggunaan pembiayaan daerah. Untuk mengawali laporan ini, marilah kita bersama-sama memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, karena limpahan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita, sehingga pada hari ini dapat hadir dalam keadaan sehat walafiat untuk melaksanakan rapat paripurna tentang penandatanganan kesepakatan bersama kebijakan umum serta prioritas dan plafon anggaran sementara, anggaran pendapatan dan belanja daerah Kota Metro tahun anggaran 2024. Serta rapat yang kami hormati, sebagaimana dimaklumi bahwa pembahasan KUA PPAS anggaran pendapatan dan belanja daerah Kota Metro tahun anggaran 2024 dilaksanakan oleh Badan Anggaran DKI Kota Metro dengan komposisi dan personalnya sebagai berikut. Ketua Haji Tondi MB Nasution ST, Wakil Ketua Basuki SPD, Wakil Ketua Ahmad Husaini MPDI, Sekretaris dan anggota Adi Irwansyah SSTP MM, anggota Ria Hartini SSMM, Mariati SKM MKes, Kun Pemariati SE, Indra Jaya SE, Didi Isnanto, Yulianto SE MPDI, Ahmadi, Haji Ansori SE MM, Haji Abdullah SHMH MM, Haji Basir Rahmat, Amrullah SHMH, Haji Ahmad Ratni Makaro SE, Haji Wahid Asnari SPD MPDI. Pimpinan rapat yang kami hormati, adapun bahan yang digunakan dalam pembahasan adalah sebagai berikut. 1. KUA PPAS APBD tahun anggaran 2024. 2. Hasil pembahasan komisi-komisi DPRD Kota Metro dengan organisasi perangkat daerah Kota Metro, pembahasan tentang KUA PPAS APBD tahun anggaran 2024. 3. Hasil pembahasan komisi-komisi dengan Badan Anggaran DPRD Kota Metro. 4. Hasil pembahasan Badan Anggaran, Ketua Komisi, dan Ketua Fraksi DPRD Kota Metro dengan tim anggaran pemerintah daerah Kota Metro. Pembahasan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah, bahwa pemerintah daerah melaksanakan bidang kewenangan urusan wajib pelayanan dasar, urusan wajib non pelayanan dasar, dan urusan pilihan. Penyelenggaraan urusan tersebut diimplementasikan dalam bentuk program dan kegiatan di mana penyelenggaraan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah didanai dari dan atas beban anggaran pendapatan dan belanja daerah. Sedangkan penyelenggaraan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan pemerintah di daerah didanai dan atas beban anggaran pendapatan dan belanja negara. Kebijakan umum APBD atau KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasari untuk periode satu tahun. Prioritas plafon anggaran sementara atau PPAS merupakan dokumen yang memuat langkah-langkah konkret dalam mencapai target dari KUA dan disusun melalui tahapan.
menentukan skala prioritas pembangunan daerah, menentukan prioritas program untuk masing-masing urusan, serta menyusun plafon anggaran sementara untuk masing-masing program dan kegiatan. Proses pembahasan. Untuk mencapai hasil maksimal dalam pembahasan terhadap KUA PPAS anggaran pendapatan dan belanja daerah Kota Metro tahun anggaran 2024 telah dilaksanakan serangkaian kegiatan sebagai berikut. Tanggal 11 Juli 2023 telah dilaksanakan penyampaian KUA PPAS anggaran pendapatan dan belanja daerah Kota Metro tahun anggaran 2024. Senin 28 Agustus sampai dengan Jumat 1 September 2023, pembahasan KUA PPAS anggaran pendapatan dan belanja daerah Kota Metro tahun anggaran 2024 oleh komisi-komisi DPRD Kota Metro dengan organisasi perangkat daerah Kota Metro. Senin 13 November sampai dengan Jumat 17 November 2023, pembahasan KUA PPAS anggaran pendapatan dan belanja daerah Kota Metro tahun anggaran 2024 oleh Badan Anggaran, Ketua Komisi, dan Ketua Fraksi DPRD Kota Metro dengan tim anggaran pemerintah daerah Kota Metro. Senin 20 November 2023, rapat paripurna khusus DPRD Kota Metro. Senin 20 November 2023, rapat paripurna tentang penandatanganan kesepakatan bersama kebijakan umum serta prioritas dan plafon anggaran sementara anggaran pendapatan dan belanja daerah Kota Metro tahun anggaran 2024 sebagaimana yang kita laksanakan pada saat ini. Pembahasan dan evaluasi. Hadirin yang berbahagia, demi keberpihakan anggaran pada kebutuhan real masyarakat Kota Metro, maka terdapat pergeseran anggaran dari yang diusulkan dengan dasar pertimbangan yang telah disepakati antara Badan Anggaran, komisi-komisi DPRD Kota Metro dengan organisasi perangkat daerah, yaitu sebagai berikut. 1. Pendapatan. Anggaran pendapatan daerah yang terdiri dari pendapatan asli daerah dan pendapatan transfer sebesar 937.337.742 rupiah dengan rincian sebagai berikut. A. Pendapatan asli daerah yang terdiri dari komponen pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan serta lain-lain. Pendapatan asli daerah yang sah sebesar 281.113.088.679 rupiah. B. Pendapatan transfer yang terdiri dari komponen pendapatan transfer pemerintah pusat dan pendapatan transfer antar daerah sebesar 689.624.653.465 rupiah. 2. Belanja. Anggaran belanja daerah yang terdiri dari belanja operasi, belanja modal, belanja tidak langsung, belanja tidak terduga, dan belanja transfer sebesar 938.742.144 rupiah dengan rincian sebagai berikut. A. Belanja operasi terdiri atas belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja hibah, dan belanja bantuan sosial sebesar 939.602.192 rupiah. B. Belanja modal terdiri atas belanja modal peralatan dan mesin, belanja modal gedung dan bangunan, belanja modal jalan, jaringan dan irigasi, belanja modal aset tetap lainnya, dan belanja modal aset lainnya sebesar 79.748.139 rupiah. Belanja tidak terduga terdiri atas belanja tidak terduga sebesar 3 miliar. D. Belanja transfer terdiri atas belanja bantuan keuangan sebesar 2.250.000.000. Dari keterangan di atas dapat digambarkan bahwa struktur APBD Kota Metro tahun anggaran 2024 mengalami defisit sebesar 16 miliar. 3. Pembiayaan. Pembiayaan yang terdiri dari penerimaan pembiayaan serta pengeluaran pembiayaan pada APBD tahun anggaran 2024 sebesar 16 miliar dengan rincian sebagai berikut. A. Penerimaan pembiayaan terdiri atas sisa perhitungan anggaran atau sebelumnya atau silpa sebesar 18 miliar. B. Pengeluaran pembiayaan terdiri atas penyertaan modal daerah sebesar 2 miliar.
sehingga dapat disimpulkan bahwa besarnya defisit yang dialami dapat ditutupi oleh sektor pembiayaan. Dengan adanya pembahasan berupa anggaran pendapatan dan belanja daerah seperti tersebut di atas, maka ringkasan APBD tahun anggaran 2024 adalah sebagaimana terlampir dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam laporan badan anggaran ini. Kesimpulan, pembahasan kebijakan umum serta prioritas dan pelaporan anggaran sementara anggaran pendapatan dan belanja daerah Kota Metro tahun anggaran 2024 adalah hasil kerja sinergi antara komisi-komisi DPRD Kota Metro, badan anggaran, ketua-ketua fraksi DPRD Kota Metro bersama tim anggaran pemerintah daerah serta organisasi perangkat daerah Kota Metro, dan telah dilaksanakan secara maksimal untuk kemudian dapat dilaksanakan dengan penandatanganan kesepakatan bersama dalam rapat paripurna hari ini. Wali Kota Metro Wahdi Sirajudin mengapresiasi pengesahan KUA PPAS tahun 2024. Menurutnya, KUA PPAS merupakan kerja keras semua pihak yang menjadi sumbangsi memajukan pembangunan di kota setempat. Wadi berharap pembangunan tahun 2024 dapat terlaksana sesuai dengan penyesuaian kemampuan APBD yang merujuk pada visi misi RPJMD Kota Metro tahun 2021-2026. 8 BP yang 13 capai nilai sakit 68,34 BP, dan yang ke-14 adalah capaian angka rata-rata ramah sekolah yaitu 11,28. Kedua, capaian angka harapan sekolah 14,83. Yang ketiga, capaian indeks pembangunan manusia 78,92. Yang keempat, persentase peserta jaminan kesehatan nasional 100,1%. Yang kelima, capaian angka harapan hidup 72,18. Yang keenam, persentase pemerlu pelayanan kesehatan sosial atau PPKS yang ditangani mencapai 94,60%. Yang ketujuh, tingkat kemiskinan yang diharapkan menurun 6,79%. Persentase jalan kota dalam kondisi mantap yang diharapkan mencapai 92,27%. Yang kesembilan, indeks kualitas lingkungan hidup 64%. Yang ke-10, persentase kenaikan penduduk yang bekerja mencapai 4,40%. Yang ke-11, capaian pertumbuhan investasi yaitu pembentukan modal tetap bruto 3,50%. Hadirin yang berbahagia, sebagaimana yang tertuang dalam dokumen kebijakan 21 miliar 37.740 pakati sebesar 281 miliar 400 dan pendapatan transfer sebesar 608.465 rupiah. Untuk belanja terjadi defisit sebesar 16.37.742 anggaran sebesar 18 miliar rupiah, dan sisa anggaran digunakan akhir tahun ini. Berbagai saran dan pertimbangan regulasi yang berbahagia, selanjutnya pada kesempatan ini terhadap dokumen PPAS di tahun terakhir ini bisa meminimalisir koreksi-koreksi pada tahapan selanjutnya. Pada kesempatan yang baik ini itu akan kita maksimalkan melalui koordinasi anggota Dewan, Forkopimda, serta undangan yang telah mendapat hal-hal yang kurang berkenan dalam penyampaian kami. Semoga Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, dalam menjalankan tugas yang mulia ini sebagai apa itu akan kita maksimalkan melalui koordinasi dan komunikasi anggota Dewan, Forkopimda, serta undangan yang telah mendapat hal-hal yang kurang berkenan dalam penyampaian kami. Semoga
kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, dalam menjalankan tugas yang mulia ini sebagai abdi masyarakat Kota Metro Bumi Sagala yang kita ikuti rupa pun. Rapat paripurna pengesahan KUA PPAS APBD tahun 2024 ditutup dengan penandatanganan antar pihak pemerintah dan unsur pimpinan DPRD Kota Metro. Sidang Dewan yang terhormat dan penandatanganan kesepakatan bersama KUA PPAS APBD tahun anggaran 2024. Untuk itu kami persilakan kepada Satu, dua, tiga. Oke, Pak. Agenda itu dihadiri 18 dari 25 anggota DPRD Kota Metro, sejumlah kepala OPD, dan tamu undangan. Dari Kota Metro, kontributor LDS TV mengabarkan